Menurut kamu ada gak sih hobi yang dibayar? So buat kamu yang hobi sharing dan pengen dapat penghasilan tambahan, coba deh bikin podcast di First Story. Tinggal rekam, upload, dan udah deh otomatis terdistribusi ke banyak platform podcast. Pembayarannya gak pakai ribet, akan ditransfer otomatis ke rekening kamu. Udah buruan daftar di firststory.me, jangan sampai ketinggalan. First Story. Teman-teman, terima kasih ya yang udah sering mampir ke podcast gue. Alhamdulillah, Masya Allah, gue cuma bisa ngedoain yang terbaik buat kalian, baik di dunia maupun juga di akhirat. Terbaik bukan menurut kita loh ya, terbaik menurut Allah. Kita tuh apa sih? Kita tuh apa sih? Ada juga teman-teman yang DM gue, minta maaf juga karena gak bisa balas satu-satu. Gue gak selalu online. Biasanya gue tuh nge-online mencatat buah pemikiran gitu. Ada salah satu teman yang DM juga, Kak, kapan-kapan bahas podcast tentang siapa itu Allah. Kadang aku sebagai hamba yang lalai dan masih berdosa, suka mikir Allah itu siapa sih? Kok kita harus menyembah dia? Makasih Kak. Oke, ini pertanyaan dari orang yang punya pemikiran mendalam, tapi harus berhati-hati. Pemikiran mendalam itu energinya besar. Ya, ibarat kata, kalau lu mau memanah, tenaganya kuat, energinya kuat, tapi kalau sampai salah sasaran atau sasarannya nggak tepat, ya, lu bisa kepleset. Oke? Dari sisi apa? Tauhid. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Gua berhusnudzon, si penanya ini sudah ngaji tentang tauhid dan akidah. Karena itu basic banget ya. Basic sebelum mempelajari syariat itu adalah tauhid. Jadi kita nggak akan pernah mempertanyakan kenapa sih harus sholat, kenapa sih harus ini gitu. Atau minimal mempertanyakan itu bukan untuk mendebat Allah atau mendebat syariat, tapi untuk mencari tahu secara ilmiah manfaat-manfaat sholat untuk kesehatan kita atau manfaat puasa untuk kesehatan kita. Itu beda case ya. Nabi Ibrahim pun itu pernah meminta Allah menunjukkan kuasa Allah dalam menghidupkan yang sudah mati. Nabi Musa juga pernah meminta agar bisa melihat Allah. Biar apa? Biar semakin kuat beliau dalam menjalankan syariat Allah atau menjalankan perintah Allah. Tujuannya apa dulu nih mempertanyakan sesuatu? Bener gak? Ini harus diperhatiin. Karena banyak orang zaman sekarang itu mempertanyakan syariat-syariat Allah karena mereka gak pengen sholat, mereka gak pengen puasa, mereka gak pengen menikah, mereka gak pengen punya anak. Jadi mereka mempertanyakan hal-hal itu tujuannya memang untuk benefit mereka sendiri. Sayang banget gitu, udah dikasih modal pemikiran yang baik, pemikiran yang mendalam dari Allah, ini tidak digunakan untuk berterima kasih kepada Allah, tapi untuk mencari pembenaran. Bahaya, sayang banget hidupnya. Ini gue gak ngomongin yang nanya, ini ngomongin yang lain, yang di luar gitu. Gue berhusnudzon yang nanya itu tujuannya adalah untuk semakin dekat dengan Allah gitu loh. Makanya gue tadi bilang, ini orang ini udah bertanya tentang tauhid, teorinya tentang Allah, Asmaul Husna, udah tahu dia gitu. Cuman ketika dia mempertanyakan itu berarti dia menginginkan pendapat yang sedikit berbeda gitu loh. Kalau kamu tanya Allah itu siapa, tentang akidah, tentang tauhid, itu kayaknya bukan ranah gue. Gue bukan domainnya di situ, gue bukan ustadzah. Tapi ketika lu nanya, siapa Allah buat gue? Nah, gue bisa jawab. Seperti ginilah analoginya. Seorang Ria Marliana lahir di istana. Presidennya adalah Pak Jokowi. Begitu lahir, gue sudah ada tugas. Yaitu apa? Melayani Pak Jokowi. Gue digaji sama Pak Jokowi. Makanya gue yang ngelayanin Pak Jokowi. Pak Jokowi pengen apa, gue nyiapin. Pak Jokowi pengen kesana, gue yang mempersiapkan. Ketika orang nanya, Pak Jokowi itu siapa sih? Tentu jawabannya gak akan sama dengan orang di luaran sana. Orang yang gak kerja sama Pak Jokowi akan bilang, ya Pak Jokowi itu presiden, alisnya tebal, rambutnya begini.
orangnya kurus, bla 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 bla. Tapi ketika lu nanya sama gua yang udah membersamai Pak Jokowi, tentu jawabannya pasti akan jauh lebih berbeda. Karena apa? Karena gua membersamai, gua mengalami peristiwa-peristiwa dengan beliau. Oh, orangnya tuh baik, orangnya tuh begini. Kalau orangnya ketemu orang yang gak mampu, beliau gak tegaan. Oh, orangnya pemurah. Saya bisa menjadi seperti sekarang karena Pak Jokowi sering membantu gua. Misalkan ini ya, gue bukan artinya gua pro Pak Jokowi, enggak, ini analogi saja gitu loh. Jadi persepsi masing-masing orang tentang Pak Jokowi akan sangat berbeda. Begitupun dengan Allah. Orang yang dibersamai oleh Allah, orang yang selalu melibatkan Allah, itu sama seperti orang yang bekerja di dalam istana. Dari kecil, gue tuh orangnya tuh rebel. Rebel tuh gak seneng diatur. Berontak kalau diatur. Gue gak takut sama bu guru, gue gak takut sama pak polisi, gue gak takut sama orang tua waktu itu. Mereka nyuruh apa, kalau gak masuk akal gue gak mau. Gitu, waktu itu. Sampai pada titik, gue mungkin SD ya, SD kelas 3-an kayaknya. Gue lihat banyak orang lahir. Banyak saudara-saudara gue tuh punya baby. Tapi di sisi lain, banyak saudara-saudara gue yang juga meninggal dunia. Caranya mereka meninggal macam-macam. Ada yang kecelakaan, ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang kemarin tuh bener-bener yang masih hahaha gitu ya. Masih sehat, seger buger, malamnya meninggal dunia. Buat gue, karena gue mungkin saking lowongnya nih kepala gitu ya, itu dipikirin dalam banget loh. Kayak gini, ternyata ada saat dimana lu harus tunduk. Lu gak bisa ngatur kapan lu lahir dari orang tua siapa. Lu gak bisa ngatur kapan lu meninggal. Lu juga gak bisa ngatur meninggalnya caranya gimana. Allah tuh ada ya. Allah tuh ternyata bukan hanya di tulisan aja. Allah Maha Kuasa. Jadi dulu kenapa gue gak mau nurut sama orang, karena gue merasa gue punya power, gue gak bergantung sama lo gitu. Tapi di titik itulah gue mulai merasa bahwa gue gak punya power nih di hadapan Allah. Dan sepanjang hidup gue itu mendefinisikan kata-kata Tuhan, banyak pengalaman membuktikan, menguji Asmaul Husna itu. Gue gak bisa ngebayangin hidup tanpa Allah. Dulu ketika gue masih makan harta riba gitu ya, sholat, gue puasa, gue masih menjalankan ibadah-ibadah seperti biasa dulu itu. Itu rasanya kayak gini. Ketika lu mau lari dari semua masalah, lu pengen pulang, lu pengen curhat ke orang ini, lu kedor-kedor rumahnya, lu ketok-ketok rumahnya, lu teriak-teriak, gak ada yang jawab. Itu rasanya kayak gitu. Dan gue baca ayatnya, Allah tuh gak pernah ninggalin kita. Yang ada di saat itu adalah kita membangun tembok penghalang antara diri kita sama Allah. Ya Allah, gue hidup rasanya kayak mayat hidup. Kayak lu naik bus, bisnya jalan nih, tapi bisnya gak ada drivernya. Gak ada Allah. Gak kebayang dah rasanya. Dan gue baru tahu kenapa gue disuruh sholat. Ya Allah, untung Allah nyuruh gue sholat gitu. Untung Allah nyuruh gue puasa. Dari sisi ilmiah udah dibuktikan semua ya, banyak lah. Tapi dari sisi hati gue, oh ternyata ini cara Allah biar gue tuh selalu connect sama Allah. Biar gue gak merasa seperti mayat hidup kayak kemarin gitu. Coba bayangin, kita sendiri yang ngeyel, melanggar perintahnya Allah, kita sendiri yang kena ketidaknyamanannya, harusnya ya sudah sepantasnya kan kita juga yang ngeberesin tuh. Ya kan? Ini gak saking baiknya Allah. Kita dituntun untuk membetulkan itu semua, plus masih diganti yang lebih baik secara dunia, masih dikasih pahala coba. Plus diampuni dosa-dosa yang kemarin. Kurang baik apa Allah? Jadi buat gue pertanyaannya bukan kenapa sih kita harus menyembah Allah? Kalau menurut gue itu gak make sense di akal gue. Harusnya pertanyaannya adalah kenapa sih kita gak beribadah kepada Allah? Kenapa sih kita gak menyembah Allah? Pertanyaan itu lebih make sense, lebih logis buat gue. Karena itulah Allah yang gue kenal, sebaik itu Allah gitu. Ya kan? Kita punya teman baik nih. Kita malah bikin dia kesel. Kita malah melakukan apa yang dia tidak suka.
kita nggak pernah berterima kasih. Ya malah jadi kayak kita nggak tahu diri banget gitu loh, ya kan? Itu baru sama temen, gimana kita sama Allah? Gue cuma pengen berterima kasih aja lah. Sama lah kayak misalkan gue kerja sama Pak Jokowi, gue dikasih banyak fasilitas sama Pak Jokowi. Kan secara otomatis ya sebagai warga yang tahu diri, ketika Pak Jokowi dijelek-jelek kan kita terus jadi pengen meluruskan, bener nggak? Kita pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa enggak, Pak Jokowi nggak gitu, Pak Jokowi orangnya baik. Sama juga ketika kita tahu diri, kita berterima kasih atas semua yang dikasih sama Allah. Ya kita pengen orang tuh tahu siapa Allah. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan hidup di dunia ini yang jawabannya itu harus dialamin sendiri sampai ajal, sampai kita mati. Jadi jangan persempit makna itu dengan kata-kata ya. Kata-kata itu hanya setitik ilmu dunia gitu. Ngerti gak? Yang bisa gue lakuin itu sebatas share apa yang gue alamin, dan sisanya gue kembaliin ke Allah. Oke? Tetap bersama-sama Allah, tetap libatin Allah. Stay with Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box.